kita berdasarkan buat akun thread. kategori saya distributor, tanggal mulai datanya 1 Januari 2021. Mata uangnya IDF, biaya persediaannya pakai Vivo. Sudah? Begini, kok gini? Mata uang rupiah kan? Ini siapa yang tahu? Jadi lanjut. Just iki dipilih dah. Apa ngetik? Sama itu izin sakit. Izin sakit. Distributor. Mulai data. Ada surat Guru kirim saya. Mulai data itu di apa? Sudah? Bisa apa? Satu-satu tuh. Oke. Oke. Menyiapkan akun perkiraan. Catat di sini apabila Anda ingin dibuatkan daftar akun perkiraan oleh Excel secara otomatis. Kalau mau dibikinin daftar akun otomatis oleh Excel bisa dicetak. Tapi kita punya data sendiri. Jadi bukan nggak usah dicetak. Kan ini udah ada datanya, jadi nggak usah. Habis itu klik selesai. Habis itu klik selesai. Ada kendala internet? Aman? masih Silah apa mau lo? Silah. Excel sudah ready semua? Cara nanti tampilannya begini ya. Masih ada jam. Nanti kita akan tadi udah memasukkan ini ya, file yang dikirim Pak Iza. Iku simpannya tadi kan aku nyimpan di mana ya? Iki AKL. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5. 1 daftar akun, daftar pemasok, daftar pelanggan, daftar barang, daftar aset. Ya seperti itulah. Ya, kenapa? Berapa? iya. Belum, sabar ya, sabar. Oke. Kita lihat tampilan dari Excel-nya. Ini ada profile, ada grafo, ada notif, ada petunjuk penggunaan. Notif petunjuk penggunaan. Ini ada AI, Ini AI. ada AI-nya. Terus di sini ada indikator. Oh, Biasanya hijau berhasil, merah error. ini. Dan yang kita bakal selami itu yang sisi kiri. Ini ada pengaturan, perusahaan, buku besar, kas dan bank, jualan, pembelian, persediaan,
aset tetap makin dan Tabelnya lucu daripada bayang. sekarang kita buka dulu yang Excel data akun. Mana? Kita mau bikin akun Oh, buka daftar. secara manual. Ya Allah, manual. Kita ke buku besar, lalu ke akun perkiraan. Buku besar. Ya, Belum. oh, belum. Buku besar. Kita ke list hijau ini, klik. Nah, sudah ada akun. Ini akun bawahan dari Excel dan akun dasar dari fakultas ini, tapi masih belum lengkap. Nanti kita lengkapin di sini, termasuk tahun. Tapi sebelum itu dibuka PPT-nya yang P10. PPT-nya dibuka. PPT. Di situ ada informasi perusahaan. Perusahaan sudah berdiri sejak 2019, lalu di tahun 2021 itu mau menggunakan hybrid. Next ke slide umum. Oh iya. Silakan tolong membacakan yang paling belakang. Slide umum. Itu mulai ya Kak. Beberapa pelanggan dan pemasok masih menggunakan USD dalam bertransaksi dengan perusahaan. Perusahaan adalah perusahaan pajak Iku ndelok iki lho. dan membayar PPN. Yang terakhir, aset perusahaan diakui dalam pencatatan perusahaan. Oke. Secara umum di sini pemasok dan pelanggan masih ada yang menggunakan USD. Lalu ada pajak berupa Hah, kok ngene nih? PPN, lalu asetnya diakui catatan. Lanjut depannya paling atau sampingnya ada yang penjualan. Silakan dibacakan. Yang penjualan yang pertama, penawaran penjualan dibuat dan dikirimkan langsung kepada pelanggan. Oh, alah anjir. Kedua, vendor penjualan sebagai pengurang nilai Ini yang piutang mantep berdasarkan barang iki. yang rusak atau cacat. Kemudian perusahaan akan melakukan perhitungan dan pembayaran komisi salesman. Kemudian perusahaan mengirimkan barang melalui jasa pengiriman. Yang terakhir, perusahaan memberikan adanya syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan. Perkiraan itu sih Lanjut kemudian upload itu kan. Bagian gudang membuat permintaan barang atas barang yang ingin diajukan untuk pembelian. Kemudian bagian accounting juga membuat PO atau progress order kepada pemasok yang terpilih. Yang terakhir, dalam proses pembelian barang, proses pengirimannya diproses oleh pemasok lain atau forwarder. lanjut. Persediaan yang pertama yaitu gudang yang dimiliki perusahaan, itu ada dua, depan dan belakang. Kedua, perusahaan memiliki kegiatan memproduksi atau merakit barang. Yang ketiga, metode penghitungan nilai persediaan yaitu FIFO. Yang kedua, ada kebijakan lainnya. Pertama, perusahaan tidak mencatat biaya dan beban operasional per departemen. Yang kedua, perusahaan akan menggunakan daftar akun perkiraan yang dimiliki. Oke, kita punya dua gudang, depan dan terus kita juga melakukan kegiatan produksi atau operasi. Metode perhitungan nilai persediaan yang memakai terus ada daftar akun. Daftar akun sudah kita lihat di sini. Kita coba bikin akun kas IDR. Sudah ke akun perkiraan? Kita pilih tambah di sini. Ini data baru. Kode perkiraan dari kas IDR 110 Iya, iya. Kok lali aku meneh. Coba. namanya Itu pakai kas Excel Yang nyetak masukin mandiri. IDR. Kas ini dah. Semua Ada saldo ini aja sih, copy dulu yang kode perkiraannya, yang kas IDR. Kita ini. di tab saldo sampingnya Sampai mana?
Ini aja di copy, terus nanti masukin satu-satu. Oh, Balik lagi ke accurate. sendi yang Kode perkiraan tidak. Terus ini tulis aja kas IDR. Kita simpan gambar jadwal ini. Ini kita masukin saldo dari yang tadi Excel. Saldonya awalnya berapa? 1.500. Kita coba melihat belum. 6 juta. Oh sudah. Oke. Bukti hasil TT. Kita coba melihat hasil TT. penyimpanan tadi. Ini Mas IDR. Dilihat dari list hijau Langsung ini. disimpan. Oh, Nah, sudah ada kan? Nah, kalau mau lihat akunnya, daftar akun Coba di kita sini. bikin Itu lagi namanya yang database ya. Masuk. Bank terima kasih ya. Nomornya Ada 110201. 110 salah. Namanya Bank Mandiri. IDR. Iki lho kopi ndak iki Punya bis. saldo berapa? Ini tinggal nggak usah masuk ke sini nggak apa-apa kok. Langsung ini data baru. Sudah ini. Yang Ini kan informasi ada. umum, informasi BCA ya. Nah, ini Bank Mandiri IDR. Kode perkiraan nggak usah. Sudah. Pakai. Sesuaiin sama yang di Excel. Oke. Gitu. Bank Mandiri IDR. Lalu kita simpan. Ini terus saldonya berapa? Namanya 38. Kita dapat Kopi saja. ya. Oh. Ya, simpan. Coba dicek, udah masuk nggak di data list yang hijau? Kita kembali ke list hijau ini untuk melihat apakah begitu pula ya Bank Mandiri. Sudah? Selanjutnya kita coba lewat import. Caranya di akun perkiraan tadi yang hijau, pilih yang gambar download ini, import data, import dari Excel, Mana Mas? klik yang gambar folder, pilih yang nomor 1, daftar akun, open, sudah? Oh benar. Iki jangan. Lalu kita unggah pemetaan kolom data ini dibiarkan, pilih lanjutkan. Lanjutkan. Lalu untuk konfirmasi import data, lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database. Kita cetak. Ini gunanya ketika kita sudah punya akun, kalau kita mau mengupdate biar in flash, biar tertutup itu di cetak. Kita cetak saja. Lanjutkan import data. Bagaimana hasilnya? Oh, belum. Ibu gagal. Pertama. Berarti kita gagal bareng ya. Sudah sampai sini semua? Sudah. Ada yang belum? Oh. Kita coba.
Ini 7 gagal. Iya, semuanya. Bapak ya 7 gagal. Kayak mayop. Atau kayak visi. Sebenarnya aku gak masuk itu. Makasih Ini Atul. kaya iki Makasih Atul. apa jenenge? Ide di anu. Cikai. Enggak salah tak aku sih. Cikai. Pause ya guys. Dibuka Excelnya. Filenya apa tuh? Mata uang USD tidak ditemukan karena kita belum bikin mata uang USD. Kita tutup. Ini di kamu gak sini? Kita ke pengaturan. Lebih kan nomor. Referensi. Apa? Kan referensi. Ini kan referensi. Kita ke lab fitur. Laptopku nge-lab. Bukti mata uangnya kita. Ya? Kita kembali ke perusahaan atasnya fitur. Isikan alamat. Jalan ke kota. Kota apa nih? Bisa, sampai aku malah ganjil. Oh, terus selesai. Sudah? Kita simpan. Lalu kita menambahkan mata uang USD dengan cara perusahaan pilih ya mata uang, cari yang US dollar. Ini disilang nggak apa tak? Iya nggak apa-apa. Sudah? Kita simpan. Kayak simpan. Nah, kita kembali ke akun perkiraan. Impor ulang. Ini yang berulang. Ini gitu. Lanjutkan, centang, lanjutkan. Pak. Daftar akuntansi kita impor ulang. Lanjutkan, centang, lanjutkan. Gak iso nih. Hasilnya pemasok. Kita bisa lewat dua cara. Pertama ada di persiapan data perusahaan. Kita bisa import data lewat pemasok ini, atau pemasok kaitannya sama pilih yang pemasok. Tapi lebih mudah pakai yang depan sini. Pemasok, klik yang import data. Nomor berapa berarti?
Dua daftar pemasok. Unggah, lanjutkan, centang, lanjutkan. Berhasil? Aku baru ngesap kabeh anjir. Cepet sih. Kita Bener krungu bapak lek ngomong apa. coba kita lihat tutup. Kita lihat apakah sudah masuk data pemasoknya. Kita ke Atas kasih. pembelian. Oh, boleh. Pemasok. List hijau diklik. Klis hijau. Ada berapa di sana? 5. Saldonya sama? Oke. Lanjut ke pelanggan. Impor data. Nomor berapa ini? Gampang iki yo. Ya kan? Unggah, lanjutkan. Gimana hasilnya? Gimana hasilnya? Oke, kita tutup. Kita coba cek pelanggan berarti penjualan. Pelanggan list hijau ada berapa? 5. Saldonya sama? Oke. Terus lanjut ke Cepet deh bapak. daftar barang. Barang dan jasa impor data. Nomor berapa ini? 4. Rumusnya apa? Ya. Ya gagal kabeh. Ya gagal kabeh. Kalian? Sudah gagal. Karena gudang tidak dapat menentukan atas gaji Gudang depan dan belakang belum ada. Oleh karena itu, gudang ada di persediaan pilihan gudang. Persediaan. Persediaan di sini. Pilihan gudang. Sudah? Kita isikan depan. Enter simpan. Belakang. Enter simpan. Sudah. Setelah itu kita impor ulang. Impor barang dan jasa. Passwordnya gimana hasilnya? Kayak aku mending kok tak gabung deh secap cetai.
Lanjut ke aset tetap. Aset tetap. Ini pilih aset tetap. Sudah? Ini hijau. Impor. Nomor berapa nih? 5. Passwordnya. Langsung di sini kan? Tahu deh. Gimana hasilnya? Ya. Gimana hasilnya? Kita undur. Kategori aset tidak ditentukan barang. Yang tidak ditentukan kategori aset apa? Gedung dan peralatan. Berarti kita bikin aset tetap kategori aset. Kita tuliskan ke enter simpan. Iku harus di enter sih, baru disimpan. Peralatan. Enter. Sudah? Kok gak bisa? Tadi berapa yang berhasil? Yang gagal? 3. Kita import ulang. Sudah. Aku tak nyenang. Bagaimana hasilnya? Kurang atuh. Satu gagal di sini itu karena sudah berhasil di sebelumnya. Kan tadi tidak ada sen. Kita tutup. Kita coba lihat aset tetapnya. Kalian buka. Ada yang masih 3? Ada yang masih 3? Hasilnya yang masih 3? Tanah paling Anjoy. Tidak sesulit mayap guys, jujur gak sesulit mayap, tapi yang bulat sih, tapi ya lumayan lah. Ini si awalnya ngeleboknya gampang, gak semumet Mayap itu pas buka itu tegang anjir. soalnya full Inggris bisa segera ini frustasi. Plus Dennis. Sudah? Oke. Kita sudah mengimpor semua dari daftar akun sampai aset tetap. Sudah mengimpor semua. Kita lakukan proses akhir bulan. Tanggal 31 Desember 2020. USD 14.000. Tadi yang kita impor itu di tahun 2020. Data-data yang di 2020 tadi yang kita impor. Lalu kita akan beranjak ke 2021. Tapi sebelum itu kita lakukan proses akhir bulan atau ditutup terlebih dahulu. Caranya, perusahaan proses akhir bulan. Bulan apa? Tahun 21 DSD-nya berapa? Sudah sama? Simpan. Proses akhir bulan selesai, kita beralih ke 2021. Silakan
PPT-nya dibuka slide transaksi nomor 1. Dilanjutkan pembacanya tadi siapa? Silakan nomor 1 dibaca. Transaksi, Miss. Pada tanggal 2 Januari 2021. Tanggal 2 Januari 2021, bagian gudang mengajukan permintaan pembelian barang sebagai berikut. Nama barang Digites SW-Light, kuantitasnya 10, tanggal diminta 4 Januari 2021. Barang kedua Digites touchscreen, kuantitas 20, tanggal diminta tanggal 4 bulan 1 2021. Barang ketiga Alexander Christy AC 900, kuantitas 30, tanggal diminta tanggal 4 bulan 1 2021. Oke, tanggal 2 Januari transaksi nomor pertama itu ada permintaan pembelian. Kita eksekusi berarti ke persediaan permintaan barang. Cepet-cepet nih. Cepet tenang. Tanggalnya 2 Januari 2021. itu permintaannya beli barang. 1. Lalu kita cari di sini barangnya. Barangnya apa aja? Digites SW-Light. Tanggal diminta 4 Januari. Hah? Kuantinya? Pembelian barang. Kuantinya 10. Enggak, no. Kalau sudah lanjut, Dikis SW. Silakan comunis. cari barang Digites SW-Light, kualitasnya 10, tanggal dimintanya 4 Januari. Kalau sudah lanjut, Sebentar ya guys. Saf. ada barang apa lagi? Saf itu lagi. Krim, diklik, tanggal 4. Oh, Ci. Saya. Kuantinya berapa? 20. Lanjut. Satu lagi apa? Kuantinya 3. Oh, no. 10. Kita kapan mau? Sudah? Betul. Oh, 4. Bentar, Pak. Touchscreen 4 kan? Iya. Sekarang 20. Kaget aja aku. Alexander 10. Sudah? Belum. Mampus. 30. Bener tadi 30. Ada 3 Coba. barang. Kuantitasnya 60. 10, 20, 30. Ya, betul. Kuantitasnya sama, 4. Kalau sudah kita Simpan. nomor 2 sudah. Purchase order tanggal 4 Januari 2021. Perusahaan membuat PO atas permintaan pembelian dari bagian gudang kepada PT Holdingi dan PT Uren dengan ijazah sebagai berikut. Pemesanan kepada PT Holdingi, nama barangnya Digites SW-Light, kuantitasnya 10, harga persatuannya 395.000.
Yang kedua, pemesanan kepada PT Uret. Katanya dia Dewi Putus. Barangnya di titik Iya, kena. kualitas kuantitas Iya, 20 kedua dengan aja. harga satuannya 100. Kayak gini mau jam enam. Barang kedua, Alexander Crispy AC 1900, kuantitasnya 30, harga per satunya 50.000. Info diharapkan akan dapat diterima 5 Januari 2021. Oke, kita di tanggal 4 Januari ada pesanan pembelian. Jadi kena pajak barangnya, tapi kita sesuaikan terlebih dahulu pajaknya. Sesuaikan pajak. Pajak Sesuai sekarang pajak. berapa? 11. Tahun 2021. 10. Berarti kita perlu berubah perusahaan Perusahaan pajak. pajak. Klik yang list hijau. Ada apa di sana? Pajak pertama. Berapa? 11. Kita klik PPN-nya. Berubah 10. Lalu di Enter. Oke, Cok. Oh, lalu kita menyelesaikan pesanan pembelian. Ada 2 pemasok, Bodiki dan Udran apa Udran? Kita lakukan yang Bodiki terlebih dahulu. Pembelian, pesanan pembelian, pemasoknya cari Bodiki. USD-nya ganti ICR, tanggalnya USD. 4. 4. Campiran, guys. Baterai keluar. 42. Cas HP guys ada. 26 menit. Gendeng. Oke. Mau yang? Setelah tanggal kita isi, berhubung sebelumnya ada permintaan pembelian, lalu kita lakukan pesanan pembelian, kita bisa ambil dari permintaan. Sudah? Sudah. Cari yang paling atas, PR. Bodinki, barangnya apa? Hanya SW Light ya? Jadi yang dicetak hanya SW Light, yang lain lalu sudah lanjut. Hanya SW Light. Sudah ada harganya. Kita klik digitag-nya. Kita isikan harganya ke sebelah sana. Lalu lanjut. Sudah? Ya Allah.
Kayak angka-angka semua akuntansi, soal akuntansi yang miliar-miliaran itu jadi uangku. Aku belum semangat lagi ngono. Dia jatuh guys. Ya Allah. Oke, kita lanjut. Iklan itu. Ini guys, harganya tuh 396.000, tapi kenapa PPN 10%? Kalau harganya sudah diisi, kita ke info lainnya. Guys, Alamat kirimnya surat. Selamat. Tanggal pengiriman untuk PPN Hoginki tidak ada keterangan, jadi kita abaikan. Ya, biasa. 5 tahun. Lalu kita simpan. Ada sebatas putaran pembelian. Nanti akan tanggalnya berubah pada saat penerimaan. Berikan sudah? Coba. Lalu pesanan pembelian lagi untuk yang brand. Brand. Tanggal berapa? Kalau tanggal sudah, kita ambil dari permintaan kali PR, sisa berapa? Kenapa sisa 2? udah diambil satu. Satu. Lanjut. Lanjut nih. Digital cost fee-nya kasih harga 147. Alexander Christie-nya kasih harga 50. loh, diskon. Salah. Salah. Ya benar itu jadi 50. Dan terus lanjut. Harga sudah? Sudah. Oh, ada perempuan yang kita ke info lainnya. Info lainnya. Iya guys. Surat Surakarta. Tanggalnya ini 5 Januari. 5 Januari 2021. 5 Januari 2021. Kita save. Lanjut nomor 3, silakan. Pak, sebentar Pak. Enggak, Pak. Ada error di mana? Belum ada 10% ya? Tadi udah. Berapa? Iya. Bentar, Pak. Yang Gojek error nggak ada? Yang bukan. Tanggal itu mungkin yang bukan. Coba dicek. Ini apa? Nomor 3.
Soal Januari 2021 aku pada kene ya sih terus dari PT Holding adalah sebagai berikut. Nama barang DJTS Live kuantitas 10 harga 396.000, nomor surat jalan 128. Perusahaan menerima barang sekali lali aku kudu buka ini tapi ngecek dengan data sebagai berikut. Digital Screen kuantitas 10 harga 127.000, Alexander enggak sih. Iya sih. Sonia. Info pengiriman dilakukan Dua kene aku rek. Billbox barang dimasukkan di dalam nomor pembayaran Dia otomatis Berarti kayak tadi kan tapi pun nggak bisa. Berarti simpan. Januari ada Iya, harusnya bisa. Oh, oke. Dari Tinggal lanjutin aja ya berarti. Oke. body inti dan progres. Tapi yang body inti itu hanya menerima barang. Kita menerima barang. Belum ada tagihan. Kalau yang program terima dan ada faktur di sana. Ya. Kita selesaikan yang body inti terlebih dahulu. Ada dua cara. Pertama bisa pembelian, penerimaan barang, lalu cari pemasok dan lain sebagainya. Cara kedua yang lebih praktis di pesanan pembelian ini, Kayak dipetek betul Pak. karena holdingnya diklik. Odin ki diklik Mas. Nah, kan sudah dari semua. Kita proses ke penerimaan. Proses. Kalau lewat penerimaan tadi, pembelian penerimaan, kita nyari satu-satu gitu. Tapi kalau pesanan pembelian terus diklik, proses penerimaan sudah terisi. Ditarik. Klik proses penerimaan. Tanggal berapa ini diterima? Nomornya? Satu kosong dua delapan. Sudah? Kita ke info lainnya. Tanggal kirimnya tanggal 5 berarti. Dan mungkin kita terimanya 2021. Tanggal kirimnya 2022. Sudah? Kemudian 37 menit. Untuk SKS satu. Dua sih. Ini kita perlu faktur enggak? Enggak. Yang faktur yang tadi. Karena keterangannya belum ada Faktur. tagihan. Tagihan. Berarti kita langsung simpan. Sudah? Kita kembali ke pesanan pembelian. Pesanan pembelian, status kalian bagaimana? Menunggu diproses. Pesanan pembelian yang list. Isi jawab. List. Kaget. Ya Allah lagi. Ya Allah. Sebelum proses coba diperbarui yang ini. Sudah berganti statusnya. Jadi apa? Berproses. Terus kita lanjutkan yang diklik. Lalu kita proses penerimaan. Kita penerimaan. Tanggal berapa ini? 5 ya? Nomor terimanya samakan dengan 102.
1028. Tanggal kiri itu sudah tanggal 5 ya? Sudah? Kita klik faktur nggak? Kita klik faktur. Sudah ke faktur? Sudah salah. Tanggalnya Kalau sudah difaktur, tanggal berapa ini? 5. Kita ke info lainnya. Tanggalnya sudah? Tanggalnya? udah. Info lainnya, nomor fakturnya diisi. Info pengiriman. Pengirimannya pakai apa? Sudah ada belum? Kita tuliskan. Ada. Mobil box kita simpan. Lu mari manufaktur kayak apa ini? Hah? Mari ngirim faktur? INV. Ini otomatis ini. Kok bisa ambil penerimaan? Iya. Kayak pesanan pembelian diproses. Penerimaan masih proses ke faktur. Iya. Saf. Habis ini apa ya, San? Ini yang Iya. Ini langsung simpan. Enggak ngisi ini. Sudah? Enggak, udah itu. Simpan. Terus Mobil sudah. makasih. Terus ya. Barang dimasukkan ke gudang depan. Kita ke informasi. Kayak mau nis. Barang. Mana itu, Pak? Kita cek masing-masing barang. Gudangnya depan atau belakang? Di sini. Ini masih Di belakang, tapi tidak bisa diubah karena kita terlewat merubah gudang. Harusnya di saat penerimaan. Jadi kita simpan terlebih dahulu fakturnya. Putri belum disimpan. Oh kan wes. Belum proses pembayaran ya? Kita simpan terlebih dahulu. Kita udah nyimpan kok tadi. Iya. Sok. Kok kayak apa itu aja? Kita mau merubah gudang. Adanya di Tunggu, Nis. penerimaan barang. Penerimaan List hijau. yang mana tadi ya? Udah. Cara untuk merubah semuanya di sini. Ubah gudang. Gudang apa ya? Ubah semua gudang. Klik yang Bener. klik satu. Udah depan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita
simpan dulu. Simpan. Ini tulisannya depan coba. Ayo. Mulai dari nol. Ya. Coba cek di faktor pembelian. Ini apa caranya? Ada ukuran. Udah cek sudah berubah belum? Bisa gedangnya. Iya nih. Apa? Kasih itu gampang, susah. Bisa. Ada yang masih terlewat? Ada berapa? Satu. Banyak nih. Tulisan gudang itu nggak bisa. Tulisan gudang itu sing bisa. Tulisan gudang itu sing ndi? Barang untuk PT klik barang. Iku digital barang itu klik coba. Sampai. Oh, kita. Oke, makasih ya. Tuh, gampang. Saya minta tolong untuk yang sudah selesai isikan kuesioner. Oh iya, kan. Mungkin sudah pernah share. Sekian dulu dari saya, nanti kita lanjut lagi kalau ada lanjutannya. Bye. Dan jatuh tempo 15 Januari Foto ibu. 2021. Tanggal 8 Januari ada pembayaran Dulu aku bacaannya agak kak. utang. Wis engko. Kita bayar melalui pembelian, pembayaran, pembelian. Ini Pembayaran ke price. Banknya apa? Menjadi CRM. Tanggalnya? 8. Sudah? Belum. Kita bayar utang berarti seharusnya di tahun sebelumnya itu udah ada datanya data utang. Coba kita cek, ambil. Nah, ada nggak? Oke, lanjut. Lalu kita ke info lainnya. Metode bayarnya? Oke. Nomornya? Oke, F. Kopian nggak sih mau? Tanggal ceknya 15. Sudah? Kita ke ini lagi. Apa namanya ini? Fakturnya. Jangan lupa di nilai pembayaran kita klik hitung. Hitung nilai pembayaran. Berapa? Apa ya? Lalu kita simpan. Sudah kita bayar. Aman? Oke, alhamdulillah. Yang ketiga ada apa? Apa nak satu? Ini. Ini akan kesusahan karena ini sifatnya tutorial dan sudah sejauh ini kalau kalian nggak berangkat satu hari pun akan tinggal, jadi akan mengulang dari awal. Oke, terima kasih. Jadi wajib lagi di Udah di foto ya. Terima kasih Sudah, kita pulang. Alhamdulillah. Sini silang bawa apa kan? Bawa apa nanti pas ikut lagi. Oke.